Beliau Ibu Aisyah Dahlan tuh mencontohkan begini. Jadi ketika satu hari ada anaknya yang masih TK gitu ya, pulang terlambat. Biasanya kan jam 10 gitu ya, jam 10, maka kemudian kok jam 3 sore baru pulang misalnya gitu. Ibunya sudah di rumah, anaknya belum datang. Tentu wong tua kan yo kepikiran, ada kekhawatiran kan begitu. Nah, tiba-tiba jam 3 itu sudah kledang-kledang, hai. Wis apa di hatinya itu pengennya apa? Pengen nanti akan menghujani, mencerca dengan berbagai macam pertanyaan begitu kan. Terlambat, dari mana dan terusnya seperti itu. Nah, tapi ternyata beliau mencontohkan walaupun gejolak di hati ini pengennya yus Arab mengatatai nek Jawa entek ngamek kurang golek gitu ya. Tapi ini tetap bagaimana kita bisa menahan diri gitu ya. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Jadi ketika kita bisa menahan diri dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka nanti akan dibalas gitu ya. Kan kita akan mendidik anak kita itu menjadi anak yang soleh gitu ya. Jadi saya kembalikan tadi itu. Ketika itu kemudian dia tanya, oh, baru datang. Biasanya kamu tepat waktu. Ya. Ada dua kalimat kan. Kalimat yang pertama pertanyaannya, kenapa kamu belum datang? Tetapi ada yang kedua itu kayak pujian. Kamu kan biasanya tepat waktu. Jam 10 sudah pulang. Nah, tidak lagi ditanya kenapa, kenapa. Baru kemudian kamu membuat, ya bukan kamu buat, tapi ibu menjadi khawatir gitu ya. Ibu menjadi khawatir. Kalimatnya tidak mengatakan kamu ini yang bikin ibu selalu khawatir nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana. Tidak begitu. Tapi kalimatnya ibu jadi khawatir. Jadi seolah-olah anak ini tidak diposisikan sebagai anak yang tersalahkan. Itu posisi anak itu sudah dingklok ya. Nah, ketika kita anak itu dingklok ya, kemudian kita sebenarnya ya banyak beristighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kemudian setelah itu yang kedua, itu baru kemudian kita memberikan pujian kepada kebaikan anak itu tadi. Sehingga memang ini adil gitu loh. Tidak, kalau lebih dari 1 menit, 2 menit beliau katakan, itu nanti akan timbul, akan muncul satu kesalahan. Wah, dihujani pertanyaan. Wah, sepron-sepron dikandani kok ya ora mari-mari. Wis mungkin malah apalagi gak jelek lagi. Wes ngene iki persis kayak Pake. Lah Pake kena. Lah nanti kaya Pake ya wis eling-eling wong nek kok Sragen lah, malah kotanya juga kena lagi kan gitu. Ini nanti malah rentetannya sudah kemana-mana ini. Makanya ya cukup, sebenarnya marah itu cukup dengan 1 menitnya. 1 menit untuk bertanya, 1 menit untuk memberikan penghargaan, ya gitu. Maka ini bagaimana juga al-kayisu, ya, orang yang cerdas itu adalah mantana nafsahu. Orang yang bisa menahan dirinya. Dalam satu kasus ini, ketika kita mau marah kepada anak kita tahan. Toh, ini juga anak kita sendiri. Toh, dengan marah kita juga tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kan begitu. Justru pinggete kuwi mau ora bakal iso hilang. Ini tolonglah, mari kita berpikir bersama-sama. Termasuk saya sendiri ya. Usini wa iyyakum bittaqwallah. Jadi, ketika anak itu melihat sesuatu yang kita tidak sukai terhadap anak, kemudian kita marah, maka marahnya orang tua itu akan mempengaruhi Allah kemudian marah. Begitu kan? Tetapi kalau kita ngadepi perilaku anak kemudian kita ridho, menyebabkan kemudian Allah ridho kepada anak itu. Bukankah ridhollah fi ridhal waliden wa suhtullah fi suhtil waliden. Jadi sekali lagi kita anak kita nggak melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, membuat kita tidak senang lah, marah begitu, maka kita tahan. Bagaimana kita membalik dari marah ini menjadi ridho? Karena kita bagaimanapun pengen anak kita mendapatkan keridhaan dari Allah. Kalau kemudian kita marah, maka Allah juga marah. Maka anak itu mendapatkan
kemarahan dari Allah, maka dia tidak akan kembali ke jalan yang benar gitu loh. Tapi kalau kemudian kita ridho, Allah jadi ridho kepada anak itu, maka karena ridho Allah dia dibimbing ke jalan yang benar. Nah ini monggo ini sekali lagi tentu terkhusus kepada pribadi saya sendiri. Memang itu tidak mudah, perlu exercise, perlu berlatih, perlu menahan amarah itu berat itu ya. Tapi kalau kita bisa menahannya, maka yang keluar itu kan marah itu kan negatif. Nanti kalau kita paham energi yang negatif itu kita tahan, yang keluarkan adalah energi yang positif. Ketika energi positif ini keluar nanti yang terjadi itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya jadi teringat ini Ustaz Agung dengan satu kisah yang pernah saya baca di media sosial. Jadi di Jakarta ada keluarga yang dibilang sudah sukses, sudah bisa bangun rumah di Jakarta, ya asalnya dari kampung gitu kan, suami istri kebetulan semuanya karir, si suami juga bekerja di sebuah perusahaan, mungkin BUMN atau di kementerian begitu. Karena di Jakarta ini kan banyak kantor ya, banyak kantor-kantor. Sudah bisa bangun rumah, ya cukup. Kemudian juga sudah bisa membeli mobil. Di samping mobil, tentu kendaraan roda 2 juga ada. Karena problem di Jakarta itu kan macet ya. Macet. Ya, macet. Makanya hari itu diputuskan supaya tidak terkena macet, maka tidak membawa mobil gitu ya, pakai motor karena mungkin musimnya tidak sedang musim penghujan begitu, lebih cepat nanti bisa motong jalan atau kemana pakai motor itu lebih cepat, itu diputuskan. Maka mobilnya ditinggal di rumah di garasi. Sementara anaknya yang masih kecil itu di rumah bersama dengan pembantu. Ya, ketika anak ini dolanan itu ya, pembantunya juga mengerjakan pekerjaannya, nyuci, kemudian juga bersih-bersih, masak dan seterusnya. Anak ini di belakang rumah itu menemukan paku yang sudah berkarat. Di paku sing wis karatan itu. Kemudian dia ya kadang-kadang dibawa itu kan, terus diseret nenggon tembok itu kan gitu. Kemudian dia masuk, diorek-orek di keramik ini, tidak membekas dengan kekuatan ini bekas. Kok nggak ada bekasnya ya gitu ya, dibawa ke keramik di lantai itu. Kemudian qadarullah dia itu kemudian masuk ke garasi. Di situ ada mobil ayahnya yang mungkin baru berapa bulan dibeli. Mungkin cicilannya aja belum lunas itu. Nah, saat itu kemudian anak ini menggambar di mobil itu sesuai dengan imajinasi dia. Dia gambar kucing, gitu kan, gambar kucing. Dia selesai gambar kucing dikasih sesuai dengan imajinasinya. Dia gambar ibunya, dia gambar ayahnya, dia gambar dirinya sendiri. Kemudian di samping itu kan karena mobil digeret pakai paku itu kan bekas ya, itu bekas itu. Kemudian dia balik lagi di sebelah, karena udah capek ini di sebelah kiri mobil yang dindingnya itu, beralih di sebelah kanan mobil. Wah, dia gambar lagi mungkin mobil, mungkin kereta api, mungkin apalah seperti itu. Sampai akhirnya anak ini capek dan kemudian tidur gitu ya, tidur. Nah di sore hari bapak dan ibu itu pulang dari kantor, ketika melihat pertama mobilnya sudah berwarna-warni, penuh dengan goresan-goresan itu. Wah, betapa dia itu sangat kecewa, marah, gelo gitu kan. Mobil kayak ini kok diorek-orek, ngasih kebak kayak ini.
Ini gaweannya sopo itu mungkin gitu. Ini pekerjaannya siapa? Ya marah-marah kan. Kemudian panggil si pembantunya, pembantunya karena suara majikannya sudah meninggi itu ya, ya dia ya kaget tergopoh-gopoh, mohon maaf tuan ada apa? Ini pekerjaan siapa? Karena mendengar bapaknya eh, bersuara yang cukup keras, anaknya tadi yang tiduran tadi terbangun, ya terbangun. Kemudian dia mengatakan, ayah itu tadi eh, apa namanya? Katakanlah misalnya namanya adalah Ima gitu ya. Itu tadi Ima yang ngerjakan ya ayah. Bagus kan? Wes dongkol lagi mau. Oh jane gawiamu iki mungkin gitu ya. Maka spontan. Tujuannya ini tadi tujuannya ayah ini tadi ya untuk memberi pelajaran kepada anak, iki barang larang, iki barang aji, iki barang anu kok malah digoyok gini. Mana tangannya tadi yang salah gitu kan? Diceklek nih. Apa itu? Mungkin ada ranting mangga itu ya di belakang rumah, kemudian sahabat ya ini tangannya, makanya tahu kalau gambar itu kan sudah disediakan, ini ada buku gambar macam-macam, ini ada ini dan itu kan, apa kamu harus taruh di mobil ayah, ini kan mobil yang baru ayah beli, nanti kamu kalau pakai juga kamu juga ikut masuk di dalamnya juga, macam-macam lah seperti itu. Ibunya ketika itu yang menyaksikan apa adegan itu, ya dia berpikir ibunya juga ikut kecewa lah seperti itu. Dia pikir ayahnya memberikan pelajaran kepada anaknya gitu kan. Namun ternyata ya setelah anak itu minta ampun, ampun pun kata ampun dari anaknya itu seolah-olah malah ayahnya menjadi kalap gitu loh. Subhanallah. Ini nah kemudian sampai akhirnya berdarah, setelah itu baru menghentikan dia untuk memberikan hukuman kepada anaknya itu. Sampai kemudian diserahkan ke pembantu. Dalam kondisi sing ngelus-lus mobilnya karo gedek-gedek mungkin gitu ya. Karo gedek-gedek, wah gimana ini kan. Nah kemudian pagi harinya dia mau berangkat, dia hanya melihat dari pintu kamar dibuka, masih tidur. Tanya pembantunya, gimana, sudah sembuh? Belum Den, niki mungkin panas. Ya udah nanti kasih obat penurun panas. Saya tak berangkat kerja dulu. Berangkat kerja. Ini masih menyimpan rasa kekecewaan tadi itu. Sampai akhirnya pulang itu ya melihat anaknya masih tidur. Gimana, sudah turun panasnya? Belum. Belum Tuhan. Apa belum dikasih obat penurun panas? Sudah Tuhan. Ya sudah nanti ditambah dosisnya. Misalnya gitu ya. Sampai sehari 2 hari, baru hari yang keberapa itu kemudian ternyata panasnya semakin naik. Ya sudah nanti kita bawa klinik, tapi saya ini harus ada pertemuan atau meeting di mana, besok dijaga ya, seperti itu. Nah ketika itu dibawa ke klinik dan klinik yang mengatakan bawa ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit kemudian dicek, kedua orang tua ini dipanggil oleh dokter sendiri itu ya. Ada 4, bukan 4 mata. Ada ayah, ibu dan dokternya. Dari hasil pemeriksaan kemudian dokter mengatakan, kesimpulan dokter itu mengatakan begini, ini sakit putri bapak ini sudah agak lumayan. Jadi menurut kami karena ini sudah menyebar, maka alternatifnya hanya harus kami amputasi. Begitu mendengar perkataan dokter, suami istri ini seolah apa itu, tersambar oleh dari siang bolong, sudah tidak bisa berkata, mulutnya tidak bisa berkata-kata apa-apa, kecuali yang berbicara itu hanya di pelupuk matanya itu keluar butiran-butiran air mata penyesalan ya. Orang kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Tapi kalau nasi jadi bubur masih enak. Karena bubur ayam itu di depan ini kalau pagi itu laris banget, itu dikasih apa itu ayam ya, sama dikasih kuah itu malah jadi sangat menarik. Tapi kalau ini masalah ini
anak yang tangannya harus diamputasi ini nggak bisa kembali lagi begitu. Ya akhirnya dengan dredeg gitu ya. Kalau mau eksekusi di rumah sakit itu kan harus ada persetujuan ya. Tanda tangan dari keluarga itu. Ketika harus menandatangan itu koyo-koyo tangan itu lemes mesra iso apa-apa kae. Nah, begitulah yang terjadi. Kemudian alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. Kemudian anak ini dibawa dari ruang bedah ya, karena sudah sadar. Begitu anak ini sadar melihat kedua orang tuanya itu kembeng-kembeng gitu nek Jawa nih, karena nangis tadi itu, anak ini langsung keluar kata, maaf ayah, tadi Ima yang salah, saya tidak akan nakal lagi, saya tidak akan gini lagi. Tambah hatinya itu kayak tersayat saya. Jadi ya begitulah. Mari kita sebagai orang tua belajar ya. Hari ini ada istilah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi mari kita belajar menjadi ayah. Saya sering mengatakan di beberapa kesempatan, jangan kita menjadi ayah itu karena sudah punya anak atau sudah punya istri, kemudian dipanggil ayah. Tapi kita tidak pernah belajar menjadi seorang ayah. Dan jangan kita menjadi seorang dipanggil ibu karena sudah punya anak atau karena statusnya sudah istri, tapi tidak pernah belajar menjadi ibu. Ya, ini kesalahan yang terjadi. Ya, yang terjadi. Jadi bagaimana memandang anak ini di mata orang tua, bagaimana memandang anak ini dalam keluarga, bagaimana anak ini adalah aset di masa yang akan datang, bahkan nanti dibawa sampai ke akhirat dan seterusnya. Ini sebagai seorang muslim tentunya paradigma kita di sana. Jadi memang betul dikatakan oleh Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Termasuk di surat At-Taghabun, termasuk hartamu, anakmu, istrimu itu adalah ujian bagimu. Fitnah itu ujian. Ujian ki yo, ujian ki loro. Ujian ki ujian sing nyenengke. Ya, kadang-kadang memang nyenengke, tetapi di saat lain yo nganyelke gitu loh, membuat pusing. Dan berapa banyak hari ini orang yang dipusingkan oleh gara-gara oleh anaknya gitu ya. Maka ketika kita memang sudah diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dzurriyyah ini, nah, bentuk syukur kita itu tentu kita berilmu bagaimana pengasuhan terhadap anak itu sendiri. Nah, barangkali untuk sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Bagaimana teknik di usia 4 tahun ini, di usia emas ini, nanti kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, ya, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi doa kita itu ya Allah, jadikanlah istri kami dan anak-anak kami itu menjadi penyejuk pandangan mata bagi kami. Jadi ketika ayah itu dari bepergian memandang anak-anaknya itu keselnya dadi hilang, mendengarkan celotehan mereka yang lucu-lucu itu menjadi hilang. Ya, itu kan menjadi satu yang menyenangkan. Kemudian waj'alna, nanti kalau sudah dewasa, lil muttaqina imama, menjadi Allah jadikan imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya pemimpin gitu aja, tapi pemimpinnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fatqun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.